jalan keluar dalam kehidupan ini. Maka kalau kalian punya masalah, punya keinginan, punya hajat, pengen diberikan kemudahan dan keberkahan, maka dari itu kita harus tetap berjuang, jangan lelah, jangan berhenti sampai di situ. Maka halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada. Sampai jumpa kembali dengan saya secara pribadi, yaitu Mang Aka. Pada kesempatan kali ini, Mang Aka mau sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat, yang dimana perjalanan Mang Aka setelah memperbanyak sholawat dari mulai mengenal ilmu sholawat sampai sekarang. Nah, sedikit bercerita dulu bahwa emang kita memperbanyak sholawat diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan memperbanyaknya ya sholawat, banyak juga testimoni-testimoni yang orang lain sudah bicarakan, udah sharing, udah saling berbagi cerita. Nah, sekarang Aka mau sedikit bercerita setelah mengenal ilmu sholawat. Pada awalnya Aka mendengar sebuah sholawat yang dimana katanya sholawat itu bisa mempermudah kita melunasi hutang. Terus lagi dengan memperbanyak sholawat bisa diberikan kemudahan jodoh gitu kan, dideraskan semua rezeki gitu kan. Nah, pada intinya, dan setelah itu maka mempelajari ilmu sholawat itu seperti apa, cara ngamalinya seperti apa, dan harus bagaimana bersholawatnya gitu kan. Nah, setelah itu maka juga mempelajari kapan harus bersholawatnya dan sholawat apa yang harus maka jalankan gitu. Nah, tapi setelah Mang Aka jalankan, setelah apa yang Mang Aka tahu bahwa emang sholawat itu sebelum kita berbanyak sholawat, di setiap kita menjalankan sholat 5 waktu juga, di situ udah ada pengantar yaitu namanya sholawat. Setelah di sholawat, di setiap doa-doa itu ada tercantumnya yang namanya sholawat. Nah, pada intinya kita memperbanyak sholawat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Salah satunya kita berbanyak sholawat adalah salah satu bentuk rasa rindu kita kepada baginda Muhammad SAW. Nah, dengan demikian itu kalau kita punya hajat, punya keinginan, kita punya masalah, maka doa itu akan diiringi dengan sholawat. Maka semua keinginan kita dan apa doa kita, nanti Allah akan berikan jalan, kemudahan, dan akan dikabulkannya sebuah doa apa yang kita panjatkan. Dengan iringannya, dengan memperbanyaknya sholawat adalah salah satu bentuk rasa rindu kita kepada baginda Muhammad SAW. Nah, setelah itu Aka memperbanyak sholawat sallallahu ala Muhammad, minimal dari satu hari itu minimal 100 kali dari setelah sholat subuh. Tapi setelah itu mulai terasa ada perubahan dalam kehidupan. Sedikit demi sedikit Allah ngerasa hidup ini terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, setelah itu dengan seiringnya waktu juga kalau sehari ini tidak menjalankan sholawat, maka terasa hampa gitu ya hidup ini. Nah, maka dari itu tidak sampai di situ juga, bahwa setelah memperbanyak sholawat mulai ada rasa keinginan ingin bersholawat 1000 kali. Setelah 1000 kali ingin bertambah lagi menjadi 10.000 kali. Nah, sekarang Aka mau bercerita dulu kisah keajaiban sholawat setelah membaca sholawat 100 kali di setiap waktu pagi ya. Jadi maka waktu itu setelah ingin punya harapan lah ya, punya sebuah doa ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai
rajin beristiqomah, yaitu menjalankan sholawat di pagi hari 100 kali. Nah, apa aja yang Maka rasakan adalah pertama, Maka ngerasa dilindungi oleh Allah SWT. Di setiap kejadian ada hal-hal yang buruk yang mau menerpa dalam kehidupan Maka secara pribadi, maka Allah selalu menunjukkan gitu rahasianya Allah, keberkahannya Allah untuk melindungi Maka dan keluarga. Nah, di setiap permasalahan yang Maka hadapi, di setiap persoalan, walaupun dalam penuh kesulitan dalam hidup ya, dalam segi materi, tapi Allah selalu berikan jalan, Allah selalu berikan kemudahan, walaupun ada catatan-catatan, Maka harus berbuat apa dulu, Maka harus sabar dulu, Maka harus beristiqomah dulu gitu ya, dengan menghadapi. Nah, pada intinya kalau sudah memperbanyak sholawat, kita sudah tidak ada kebingungan lagi, seperti itu. Nah, setelah itu Maka punya hajat yang lebih besar dari itu, pengen menggapai harapan-harapan yang lebih besar. Dengan punya niat tekad ingin memperbanyak sholawat 1000 kali dari setiap hari, walaupun banyak rintangannya yang Maka hadapi adalah yang pertama, kalau kita udah mulai pengen istiqomah, nah disitulah Maka punya rasa ingin rutinitas istiqomah menjaga sholawat setiap hari, yaitu 1000 kali. Tapi terkadang kita suka lupa, kita selalu terganggu gitu kan, sampai terjadinya hari itu tidak menjaga sholawat. Nah, disitulah perjuangan kita, walaupun cara yang mudah menurut cara pandangan, tapi yang namanya istiqomah setiap hari itu kita luar biasa perjuangannya, harus bisa mempersiapkan waktunya, karena padahal itulah yang akan membantu kita, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan. Apalagi kalau rasa rindu kita udah benar-benar sudah sampai dalam hati kita, bukan hanya harapan ingin hajat kita terkabul dengan memperbanyak sholawat, itu sangat luar biasa Allah mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita bersolawatnya dengan sepenuh hati, dengan rasa rindu kita, nah disitulah titik keberkahan yang akan Allah berikan. Itu tidak semudah juga Allah mengabulkan, tapi ada catatan-catatan, yaitu adalah sebuah ujian seberapa besar niat kita mau bersolawat 1000 kali. Nah, setelah itu ada hal-hal yang mungkin kita dibuat tidak enak dulu, dibikin kita nangis dulu, dibikin kita tidak nyaman dulu. Tapi kalau kita tetap beristiqomah, tetap menjalankan, tetap semangat, tetap berjuang, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Allah akan mengabulkan secara mudahnya, cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah keajaiban yang Maka alami setelah memperbanyak sholawat. Nah, tidak cukup sampai di sini. Maka mau sedikit bercerita kepada kalian semua, kalau misalkan ada orang-orang yang sudah memperbanyak sholawat, ingin tercapai hajat-hajatnya dengan melihat konten atau video ini dari Mang Aka, Mang Aka memberikan contoh sebuah kalau kita ada di sebuah hutan yang begitu lebat, yang begitu jauh dengan warga setempat, tapi di situ kita harus melewati, harus keluar dari hutan itu, tapi tetap kita harus berjuang, mencari jalan, mencari peluang untuk bisa menembus jalan pulang, atau misalkan menembus jalan keluar dalam kehidupan ini. Maka kalau kalian punya masalah, punya keinginan, punya hajat, pengen diberikan kemudahan dan keberkahan, maka dari itu kita harus tetap berjuang, jangan lelah, jangan berhenti sampai di situ. Maka kenapa jangan berhenti di situ? Kalau kita masih di dalam ruang lingkup di dalam hutan, maka tetap harus berjalan, kita harus tetap berjuang, bahwa jalan keluar kita untuk menembus sebuah warga itu masih dalam jangka yang jauh. Kalau menurut pandangan kita, bagaimana kita harus sampai ke sana, melewati rintangan, melewati perjalanan tebing, melewati perjalanan yang banyak hewan-hewan buas, atau misalkan entah di sana kita
melihat kegelapan atau melihat cahaya matahari, atau misalkan kita di situ masih bisa melihat atau masih bisa punya makan atau tidak untuk bisa pergi ke sana dalam perjalanan itu, maka kita jangan melihatlah sebatas mata kita, maka tetaplah berjuang, tetaplah punya harapan. Kita tidak bisa berdiam, kita tidak cukup hanya untuk mengeluh, kita tidak cukup untuk bersabar, tapi tetap kita harus berjuang. Walaupun di sisi lain kita punya rasa kesabaran, keikhlasan, tapi kita tetap jangan putus asa, jangan menyerah, tetap berjuang. Karena kalau kita terus berjuang, terus memperbanyak sholawat terus menerus, insya Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan jalan yang lebih mudah tanpa kita pikirkan. Maka keajaiban yang Allah akan limpahkan kepada kita akan semakin mudah kalau perjuangan kita juga dibuktikan kepada Allah SWT dengan penuh perjuangan. Nah, paling itu yang Maka sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Maka sampaikan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi sebuah penyemangat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengeklik tombol subscribe-nya di channel YouTube-nya Maka. Dan mudah-mudahan kalian semua juga diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dicukupi segala kebutuhannya. Dan jika ada saran dan masukan boleh dituliskan di dalam komentar. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa silaturahmi kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Maka tutup video ini, Maka ikut berdoa buat kalian semua yang masih dalam kesulitan, di dalam punya masalah belum selesai, yang punya hutang belum terlunaskan, yang pengen punya jodoh belum tergapai jodohnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan jalan buat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, paling sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.